Tahun 1918, Jerman mengalami kekalahan perang. Kekaisaran yang megah runtuh, rakyatnya kelaparan, ekonominya hancur, dan di mata dunia kala itu mereka hanyalah bangsa pecundang. Tetapi di balik kehancuran itu ternyata muncul sesuatu yang lebih berbahaya. Sebuah ideologi yang penuh dendam, sebuah gerakan yang akan mengubah dunia. Bagaimana mungkin sebuah negara yang luluh lantak bisa bangkit kembali dan memulai perang yang malah lebih besar? Inilah kisah bagaimana Nazi bangkit dari abu kekalahan dan menyalakan api perang dunia II. Setelah kekalahan di Perang Dunia Pertama, Jerman dipaksa menandatangani Perjanjian Versailles pada tahun 1919. Perjanjian ini bukan hanya sekedar dokumen, tapi sebuah hukuman yang melumpuhkan Jerman. Mereka harus membayar ganti rugi miliaran mark. Angkatan bersenjata mereka dibatasi, hampir tidak lebih besar dari pasukan polisi. Wilayah mereka direbut termasuk daerah industri penting. Bagi rakyat Jerman ini adalah penghinaan. Mereka tidak merasa kalah di medan perang, tetapi dikhianati oleh pemimpin mereka sendiri. Teori konspirasi mulai menyebar bahwa Jerman sebenarnya bisa menang, tapi ditikam dari belakang oleh kaum Yahudi, komunis, dan liberal. Di tengah kemiskinan dan kekacauan, muncullah seorang pria yang melihat peluang di dalam kekacauan ini. Ya, tidak lain, siapa lagi kalau bukan Adolf Hitler. Awalnya Hitler hanyalah seorang veteran perang yang kecewa, tapi di tahun 1920 ia bergabung dengan Partai Buruh Jerman, sebuah partai kecil yang penuh dengan ide-ide nasionalisme ekstrim. Tak butuh waktu lama, Hitler mengubahnya menjadi sesuatu yang jauh lebih besar, Partai Nazi. Partai ini menawarkan sesuatu yang diinginkan banyak orang, kebangkitan kejayaan Jerman, musuh yang jelas yaitu Yahudi dan komunis, seorang pemimpin yang kuat dan bisa menyatukan bangsa. Pada tahun 1923, Hitler merasa cukup percaya diri untuk melakukan kudeta di Munchen, tetapi usaha ini gagal. Ia ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara. Di penjara, Hitler mulai menulis. Ia menulis Mein Kampf, buku yang menjadi dasar ideologi Nazi. Saat dia keluar, dunia telah berubah dan Nazi siap menguasai Jerman. Pada tahun 1929, dunia dilanda depresi besar, perekonomian hancur, jutaan orang kehilangan pekerjaan, dan rakyat Jerman semakin putus asa. Dalam kondisi ini, Partai Nazi menawarkan harapan. Mereka menyalahkan komunis, Yahudi, dan demokrasi yang lemah atas semua masalah ini, dan rakyat mulai percaya. Pemilu demi pemilu, suara Nazi terus meningkat hingga akhirnya pada tahun 1933, Hitler diangkat sebagai kanselir Jerman. Begitu Hitler berkuasa, ia bergerak cepat. Ia membakar gedung parlemen Reichstag dan menyalahkan komunis. Ia mengesahkan Enabling Act, memberi dirinya kekuasaan penuh. Ia membunuh rival-rival politiknya dalam malam pisau panjang.
saat Presiden Hindenburg meninggal pada tahun 1934, Hitler tidak membuang waktu. Ia menggabungkan jabatan presiden dan kanselir, menyebut dirinya sebagai Führer, pemimpin tertinggi Jerman. Jerman kini bukan lagi republik demokratis, tapi sebuah kediktatoran total. Begitu berkuasa, Hitler mulai melanggar perjanjian Versailles. Diam-diam ia membangun kembali militer Jerman. Dalam waktu singkat, Jerman punya tentara, tank, dan pesawat tempur yang siap berperang. Negara-negara lain hanya diam. Mereka masih trauma dengan Perang Dunia I dan tidak ingin terjadi konflik baru. Hitler pun bergerak. 1936 ia mengirim pasukan ke Rhineland. Tidak ada perlawanan. 1938 ia mencaplok Austria dan Anschluss. Sekali lagi, dunia masih diam. 1939 ia merebut Cekoslowakia. Lalu sekarang, target berikutnya adalah Polandia. Tapi kali ini Inggris dan Prancis tidak bisa tinggal diam. Tanggal 1 September 1339, Jerman menyerang Polandia. 2 hari kemudian, Inggris dan Prancis menyatakan perang terhadap Jerman. Dan Perang Dunia II telah dimulai dan tak terhindarkan lagi. Dari abu kekalahan, Nazi berhasil bangkit dan menguasai Jerman dalam waktu kurang dari 20 tahun. Dengan propaganda, manipulasi, dan keberanian brutal, mereka membangun kembali negaranya hanya untuk menghancurkannya sendiri dalam perang terbesar dalam sejarah manusia. Dan semua ini dimulai dari satu hal sederhana: kemarahan akibat kekalahan yang akhirnya kalah lagi. Sejarah telah membuktikan bahwa ternyata sebuah bangsa yang terpuruk jika dipimpin oleh orang yang salah bisa menjadi ancaman terbesar bagi bangsanya, negerinya, atau bahkan dunia.